Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini sungguh tidak hanya berlaku bagi umat Kristen yang ada di Korintus, tetapi juga berlaku bagi kita semua orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus pada kehidupan kita umat manusia kini dan di sini dan di mana saja kita berada. Bagi kita semua orang yang memang sudah ditebus oleh Kristus dari kuasa kematian kekal itu, maka sudah sewajarnya kita jangan lagi hidup egois atau mementingkan diri kita sendiri, karena sesungguhnya kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, yang memang sudah mau hidup untuk mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti kita harus selalu mau hidup melayani Tuhan lewat sesama kita umat manusia yang dapat kita jangkau, dengan tujuan utama adalah untuk memuji memuliakan nama Tuhan Allah Bapa saja sebagai ungkapan rasa syukur, ungkapan terima kasih kita kepada Dia yang sungguh Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus tidak butuh pertolongan kita untuk mengabarkan Injil dan menolong orang lain dan untuk tugas-tugas lainnya, karena semua itu dapat dikerjakan sendiri oleh Dia. Akan tetapi kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, Dia menuntut kita untuk selalu melayani Tuhan, karena Tuhan tidak butuh pelayanan kita, tetapi kita yang sudah dilayani ini untuk melayani orang lain. Apabila Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melayani Tuhan itu, mengutamakan dan memuji memuliakan namanya, maka sesungguhnya baik apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri maupun sambutan kita, respons kita terhadap apa yang Dia sudah lakukan untuk melayani kita, menolong kita, adalah supaya kita hidup ini penuh berkat bagi orang lain, sebagaimana Tuhan juga senantiasa memberikan berkat keselamatan itu kepada kita untuk kita salurkan kepada mereka yang belum mendapatkannya. Apabila hati kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apa saja yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita kerjakan, pastilah selalu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya kita ini dapat diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi umat manusia yang sebagai ciptaan baru, yang meninggalkan segala hal-hal yang berkaitan dengan dosa kesalahan kita di masa lalu. Dengan demikian kita akan selalu hidup bersama dengan Dia oleh pertolongan Roh Kudus. Kalau hidup kita dapat melakukannya secara demikian, maka Tuhan akan selalu melindungi menolong kita, sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis maupun setan-setan untuk menipu diri kita dan menjerumuskan kita ke dalam jurang maut. Inilah yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan, supaya kita jangan menilai Tuhan itu dengan ukuran manusia, karena kita harus selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya renungan kita hari ini
mengajarkan serta mengajak kita agar kita mampu memahami tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja yang harus kita berlakukan. Tuhan tidak pernah membuat kita terbebani oleh perintah-perintahnya itu. Sebab sesungguhnya semua beban hidup kita itu sudah diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menyangkal diri, memikul salibnya dan tetap mengikut Tuhan Yesus, itu sesungguhnya kita harus sadari bahwa itu adalah berkat kasih karunia Tuhan sendiri untuk kita alami, kita nyatakan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus hanya menghendaki kita supaya kita tetap taat dan setia, untuk senantiasa mau hidup memasang bukan perhambaan tetapi suatu tanggung jawab, yaitu apa yang kita emban di pundak kita itu adalah untuk sungguh-sungguh dengan sukacita kita lakukan menjadi berkat keselamatan bagi orang lain pula. Dan kita terus bersama dengan Dia untuk menerima berkat-berkatnya yang senantiasa pasti akan melimpah dalam diri kita. Dan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, maka hendaknya kita selalu sadar agar memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dibimbing, dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan yang benar. Dengan demikian kita pasti dimampukan untuk selalu penuh semangat melakukan tugas panggilan kita sebagaimana yang telah dikaruniakan kepada kita, yang memberi kepada kita kehidupan adalah untuk menjadi saluran berkat kehidupan keselamatan kita ini bagi orang lain dengan penuh sukacita dalam segala keadaan apapun juga yang kita alami. Selama kita hidup bersama Tuhan, pasti kita akan sampai kepada tempat yang dijanjikannya itu. Untuk itu ingatlah akan apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-19 ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini adalah untuk mengingatkan kami kembali, untuk menyegarkan iman percaya kami ini supaya senantiasa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami sedang mengalami pergumulan akibat gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit, apapun juga yang sedang terjadi pada diri kami ini, Bapa, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan mengusir segala kuasa jahat sehingga kami dapat dilepaskan dari kuasa itu semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami permohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.